Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas, as-sihat wal faragh." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena tertipu olehnya, yakni nikmat sehat dan waktu yang luang. Kita lihat sahabat, saat kita sehat, banyak orang-orang yang terlena tertipu oleh nikmat sehat yang sedang ia rasakan. Saat dia sehat, lupa dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kerja pagi, sore, bahkan sampai malam untuk mencari uang. Tidak salah, tapi yang salah dia tinggalkan sholatnya. Dia tak sholat. Kerja dengan semangat tapi ia tidak pernah sholat. Dan dia juga tidak pernah membaca Al-Quran. Tertipu dengan nikmat sehat yang Allah sudah berikan. Seharusnya sehatnya dipakai taat. Sehat dipakai taat akan menjadi barakah, kebaikan. Kebaikan yang banyak jika sehat digunakan buat taat, buat sholat 5 waktu, tentunya dengan tepat waktu. Buat laki-laki tepat waktu, berjamaah di masjid. Tidak hanya itu, harus ada dampak setelah sholatnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Dampaknya positif. Orang yang sholatnya benar, khusyuk, tumaninah, dia tidak akan lagi bermaksiat, suka bermaksiat, tidak suka dia. Dia tidak suka bermaksiat, tidak suka dengki dengan orang lain, benci dengan orang lain, dendam dengan orang lain, tidak suka. Karena itu mengotori hatinya. Mengotori hatinya. Dengki. Orang yang dengki itu capek. Mengharapkan nikmat orang lain itu hilang, capek. Akhirnya karena kedengkian, kebencian, dia jadi banyak penyakitnya. Banyak pikiran, banyak penyakit hati, iri hati. Jadinya hidupnya tidak tenang, tidak bahagia, sakit-sakitan terus, pusing kepalanya. Lihat tetangga beli motor, punya mobil, bangun kontrakan, dia iri hati. Padahal masing-masing semuanya sudah Allah berikan rizkinya masing-masing, tidak perlu kita iri hati. Dan syarat masuk surga nanti adalah harus memiliki hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Yaitu pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari penyakit hati, sombong, takabur, riya, tidak ikhlas, hasad, iri hati, dengki. Ini berbahaya. Penyakit hati itu beda sama penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani dampaknya hanya di dunia. Kalau penyakit hati tidak disembuhkan obatnya, tidak ada obatnya, terbawa sampai akhirat nanti, dan ujungnya dia akan masuk neraka kalau dia tidak bersihkan hatinya. Bahaya penyakit hati ini. Makanya nikmat sehat harus kita gunakan taat. Nikmat sehat dipakai maksiat akan menjadi musibah, tidak berkah. Yang kedua, al-faragh, waktu yang luang. Kita lihat Allah berikan sama kita waktu 24 jam.
Ada yang pandai mengatur waktunya dengan baik buat ibadah, ya, buat bekerja, ya, buat berkumpul dengan keluarga, buat silaturahmi, ya. Betul-betul pintar mengatur waktunya dengan baik. Tapi ada orang-orang yang tidak pintar, ya. Waktu dari pagi sampai sore hanya kerja saja. Tak mau sholat, tak mau sedekah, tak mau ibadah, tak mau zikir. Ya, ini rugi dia. Rugi waktu yang telah Allah berikan. Waktu itu modal kita. Ya, waktu modal kita. Jangan dilewatkan begitu saja. Hari ini Allah kasih waktu buat kita, gunakan sebaik-baiknya. Karena waktu hari ini tidak akan bisa kita ulangi lagi. Modal kita. Banyak baca Quran, banyak sedekah, banyak silaturahmi. Ya. Jangan sampai kita tertipu dengan nikmat, ya, sehat dan waktu yang luang ini. Ada yang sakit, jenguk, ya, sumbangkan duit kita 50.000, 100.000. Banyak beramal soleh, banyak berbuat kebaikan. Fastabiqul khairan, ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa berbuat kebaikan sebesar kepala semut, sebesar biji sawi, akan ada balasannya. Barang siapa berbuat keburukan, kejahatan sebesar kepala semut, akan ada balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kamu. Kalau kamu berbuat jahat, ya, kejahatan itu akan kembali kepada kamu. Kalau kita menjadi menantu yang jahat kepada mertua kita, siap-siap Allah akan berikan nanti saat kita punya menantu, ya, menantu yang jahat yang akan menyakiti kita. Ya, kalau kita sebagai anak durhaka kepada orang tua kita, sering buat orang tua kita menangis, siap-siap Allah nanti akan berikan anak, ya, yang jahat akan jahat kepada kita sebagaimana kita jahat kepada orang tua kita. Ya, itulah prinsip kehidupan sunnatullah. Berbuat baik buahnya kebaikan, berbuat jahat buahnya kejahatan. Maka jangan bosan berbuat baik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.